Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan untuk mendengarkan sabdanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan untuk hari ini, hari Minggu tanggal 11 Desember tahun 2022, dari Injil Santo Matius bab 11 ayat 2 sampai dengan ayat 11. Akan saya bacakan ayat 2 sampai dengan ayat 6. Kisah keseluruhan adalah tentang Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Yesus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan yang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ya, kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Lilin rangkaian Advent yang kita nyalakan berwarna merah muda, ya, lebih cerah daripada 3 lilin yang lain. Ya, semuanya itu menandakan suasana Minggu Advent yang ketiga, yang juga kita sebut Minggu Gaudete. Minggu Gaudete, bersukacitalah, bergembiralah. Dan ya, semuanya itu menggambarkan suasana Advent yang ya sudah semakin mendekati Hari Raya Natal. Ya, 2 minggu lagi kita akan merayakan Natal. Kita bergembira karena Allah akan datang, dan kedatangan Tuhan berarti keselamatan. Dan itulah yang diwartakan oleh Nabi Yesaya di dalam sabda Tuhan yang ditulisnya. Pada waktu itu, mata orang buta akan dicelikkan, telinga orang tuli akan dibuka, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Dan Santo Yohanes ketika mengutus kedua muridnya bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu, ataukah kami harus menantikan yang lain, orang lain? Dan Tuhan memberikan jawaban sebagaimana tadi sudah kita bacakan juga. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Kita sebagai orang Katolik tentu saja tidak perlu bertanya lagi seperti murid-muridnya Santo Yohanes, "Engkaukah yang harus kami nantikan?" Ya, kita percaya Dia sudah datang di tengah-tengah kita. Dia akan datang pada Hari Raya Natal. Artinya Dia juga yang selalu datang di dalam sejarah kehidupan kita untuk memberikan karya, untuk memberikan berkah keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, Allah selalu secara nyata hadir di dalam diri Yesus, dan kedatangan Tuhan berarti selalu memberikan berkat keselamatan,
menyegarkan, dan menyuburkan. Ya, Advent, masa penantian kita rayakan di dalam masa pandemi yang sudah berlangsung selama 3 tahun. Masa pandemi belum selesai, datang pula bencana gempa bumi, bencana banjir di berbagai tempat. Belum lagi ya kesulitan-kesulitan hidup yang juga tidak lepas dari kehidupan banyak umat. Kita diajak untuk memandang terang Kristus, kita diajak untuk berpengharapan di dalam situasi yang semacam ini. Kita percaya di dalam situasi kesulitan-kesulitan kita, Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap memberi semangat, Tuhan tetap memberi kekuatan kepada kita. Tuhan juga menggerakkan hati kita untuk mempercayakan diri kepadanya, dan dengan kesadaran iman dan kesadaran cinta kita dipanggil juga untuk saling menyemangati, saling membantu, solidar satu terhadap yang lain, terutama di dalam situasi di mana ya beban hidup itu berat. Kesulitan-kesulitan hidup itu tidak dapat kita hindari. Kita diajak untuk memandang terang Kristus yang memberi pencerahan di dalam langkah kehidupan kita ke depan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita mohon supaya dalam masa Advent, terutama masa Advent yang ketiga ini, kita sungguh semakin digerakkan oleh kasih Tuhan. Kita semakin dipersatukan di dalam kasih Tuhan, di dalam setiap kerjasama. Dan kita percaya dalam kasih Tuhan yang hadir, ya kita selalu semakin berpengharapan, kita selalu semakin digerakkan oleh semangat kasih. Karena kasih Tuhan itu mempersatukan kita, dan kasih Tuhan itulah yang juga semakin menjadi pokok pengharapan bagi kita semua. Marilah masa Advent yang ketiga ini kita rayakan dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan, tetapi yang lebih penting lagi adalah semakin mempersatukan kita di dalam kerjasama, mempersatukan kita di dalam kasih, mempersatukan kita dalam semangat saling melayani. Semoga berkat Tuhan juga semakin meneguhkan kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan, kami mohon berkatilah saudara-saudara kami ini dengan berkat kedamaian, sukacita di dalam hati, dan berkat kesejahteraan bagi seluruh keluarga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat berkarya, Tuhan memberkati.